Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Sebelum kajian ini kita mulai, seperti biasa mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas-aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, di antaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Insyaallah pada sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Kabair, buah karya dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masih berada pada Al-Kabira As-Sabi'ah. Al-Kabira As-Sabi'ah, dosa besar yang ke-7, yaitu aklu riba, ya, memakan riba atau bertransaksi dengan transaksi ribawi, ya. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah memulai, ya, memasuki bab ini, ya, yaitu Al-Kabira As-Sabi'ah. Akan tetapi kita belum memasuki poin pembahasan, ya, dikarenakan adanya pendahuluan yang kita harus fahami terlebih dahulu tentang riba ini. Taib, ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Kemudian yang perlu kita ketahui tentang riba ini adalah bahwa riba adalah merupakan, ya, perbuatan dan akhlak orang Yahudi dan jahiliyah. Jadi riba adalah merupakan akhlak atau perbuatannya orang Yahudi dan orang-orang jahiliyah. Ya, jadi riba ini sudah ada pada zamannya, pada zaman Yahudi dan pada zaman orang-orang jahiliyah. Ya, dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang jahiliyah itu adalah orang-orang yang mereka memakan riba. Ya, mereka bertransaksi dengan transaksi ribawi. Orang-orang Yahudi itu sudah dilarang, ya, sudah datang peringatan kepada mereka untuk meninggalkan transaksi ribawi. Ya, akan tetapi mereka nekat, ya, dan mereka terus
larut dalam transaksi ribawi mereka. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 161, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa akhdhihimur riba. Ya, dan mereka orang-orang Yahudi tersebut, mereka itu bertransaksi dengan transaksi ribawi. Ya, jadi ini adalah merupakan perbuatan dan akhlaknya orang-orang Yahudi dan orang-orang jahiliyah. Ya, jadi kalau misalnya ada di antara kita yang sampai pada saat ini masih terus bertransaksi dengan transaksi ribawi, masih nekat ya bertransaksi, bermuamalah dengan muamalah ribawiyah, ya, atau masih memakan harta riba, maka ketahuilah bahwa pada diri kita ada ya akhlak dan perbuatannya orang-orang Yahudi dan orang-orang jahiliyah. Allah Subhanahu Wa Taala katakan wa akhdhihimur riba. Dan mereka itu bertransaksi ya dengan transaksi ribawi, yaitu orang-orang Yahudi. Wa qadanuhu anhu. Sementara mereka sudah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak bertransaksi dengan transaksi ribawi. Ya, wa aklihim amwalan nas, ya, dan memakan harta manusia bil batili secara batil. Ya, wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan bagi mereka itu ya lil kafirina, bagi orang-orang kafir, adzaban alima, dengan azab yang sangat pedih. Jadi ini yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita memasuki ya kitab Al-Kabair ini, sebelum kita membacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, bahwa ya riba itu adalah merupakan ya perbuatan dan akhlaknya orang-orang Yahudi dan orang-orang jahiliyah. Mereka sudah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan transaksi ribawi, muamalah ribawiyah, akan tetapi mereka terus larut ya dalam transaksi atau muamalah ribawiyah mereka. Taib. Kemudian yang perlu kita ketahui juga ya bahwa ya Allah Subhanahu Wa Taala itu menyediakan azab yang sangat pedih. Ya, azab yang sangat keras bagi orang-orang yang terus bertransaksi dengan transaksi ribawi. Bagi mereka yang terus nekat bertransaksi dengan transaksi ribawi, bagi mereka yang ngeyel, ya, sudah datang peringatan kepada mereka, sudah datang mau'izah, sudah datang larangan, mereka sudah tahu, akan tetapi mereka terus nekat, mereka terus ngeyel dalam transaksi ribawi mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Waliyadzubillah. Nas'alullah taala assalamu alafiyah. Imam Bukhari meriwayatkan ya dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitul laila." Ya, semalam aku bermimpi. Ya, kita harus ketahui ya bersama bahwa mimpi para nabi itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ra'aitul laila, aku melihat semalam, rajulaini atayani. Ada dua orang laki-laki, kata Rasulullah SAW, yang datang kepadaku. Fa'akhrajani ila ardin muqaddasatin. Maka dua orang laki-laki ini yang mengeluarkan aku ke tempat atau ke suatu tempat yang suci, ya, ke bumi yang suci. Ya, fantalakna. Maka kami pun berangkat, ya, hatta ataina ala naharin min damin. Sampai kata Rasulullah SAW, kita sampai pada satu sungai yang mana sungai itu penuh dengan darah. Jadi sungai darah. Ya, wa nas'alullah taala assalamu alafiyah. Nauzubillahi min dzalik, ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar supaya kita tidak terjatuh kepada transaksi ribawi, ya. Kata Rasulullah, lalu kami pun keluar, kami menuju ke sebuah sungai yang mana sungai itu adalah sungai darah, ya. Fihi rajulun, kata Rasulullah, fihi rajulun qaimun wa ala wasatin nahar. Di sana kata Rasulullah SAW ada seseorang yang berdiri di tengah sungai. Jadi di tengah-tengah sungai darah tersebut ada seseorang yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau SAW, rajulun baina yadai hijarah. Dan ada satu orang lagi yang berada di tepian di pinggir sungai tersebut, sungai darah tersebut. Nah, orang yang ada di pinggir sungai tersebut itu memegang batu, ya, memegang batu. Fa'aqbala rajulul ladzi fin nahar. Maka laki-laki, kata Rasulullah, ya, laki-laki yang berada di tengah sungai tersebut, di tengah sungai darah tersebut, itu menghampiri, mau menepi, mau ke pinggiran gitu, ke tepi sungai. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa'idha arada rajulu ayyakhruja ramar rajulu bihajarin fihi. Dan setiap kali, ya, si laki-laki yang berada di tengah sungai darah ini hendak keluar dari sungai darah tersebut, ya, maka dia dilempari oleh laki-laki yang berada di
tepi sungai, seorang lagi laki-laki yang berada di tepian itu, dia melempari yang orang-orang yang ada di tengah itu yang berusaha untuk keluar dari sungai tersebut dengan batu, ya, dilempari ke dalam mulutnya. Waliyadzubillah. Faraddahu haitsu kana, hingga dia kembali ke tempatnya semula di tengah sungai darah tersebut, ya. Faja'ala kullama ja'a liyakhruja rama fihi bihajarin. Kata Rasulullah SAW, dan terjadilah begitulah seterusnya, ya. Setiap dia hendak keluar dari sungai, dia akan dilempar dengan batu ke dalam mulutnya. Jadi setiap kali dia berusaha untuk menepi ke pinggir sungai, mau keluar dari tengah-tengah sungai darah tersebut, orang yang ada di pinggiran tersebut melemparnya dengan batu ke mulutnya. Kemudian dia kembali lagi ke tempatnya, ya. Setelah itu dia berusaha lagi untuk keluar dari sungai darah tersebut, ya. Kita nggak usah tanyakan betapa panasnya sungai darah tersebut. Dia berusaha untuk keluar, setiap kali dia berusaha untuk keluar dari sungai tersebut, maka dia dilempari lagi oleh laki-laki yang berada di pinggiran sungai tersebut. Akhirnya dia kembali ke tempatnya semula, ya. Fayarji kamakan, sehingga dia kembali ke tempatnya semula. Maka Rasulullah SAW keheranan, ya, subhanallah, azab apa ini gitu loh. Ini azab yang sangat pedih gitu. Fakultu, maka Rasulullah SAW mengatakan, mahadza, apa ini? Ya, faqala, maka orang tersebut berkata, alladzi ra'aitahu fin nahar, wahai Rasulullah, yang Anda lihat tadi di dalam sungai tersebut, ya, akilar riba, adalah orang yang memakan harta ribawi, ya. Ini bahasanya kita Al-Qur'an dan Rasulullah SAW ini mempergunakan bahasa memakan, ya. Padahal sebenarnya di sini, saya nggak mau makan riba kok, saya transaksi aja gitu. Saya nggak makan, itu juga sama. Nanti akan kita lihat, jangankan antum yang bertransaksi, orang yang nyaksiin nggak dapat duit, nggak dapat faedah, nggak dapat fulus, cuma nyaksiin aja, tolong dong saksiin gitu. Saya mau transaksi, iya saya bantuin, juga dapat dosa. Dan dosanya sama lagi, apalagi kalau memang yang bertransaksi, ya. Jadi jangan bilang, saya nggak makan riba kok, saya cuma transaksi aja, saya nggak makan. Yang saya makan itu uang yang halal-halal saja. Ini buat beli aset aja dan seterusnya. Demikian ada orang yang berkata seperti itu, ya. Akan tetapi yang perlu kita pahami di sini bahwa, ya, di sini mempergunakan kata makan, ya, karena ini yang paling umum, ya. Makan ini adalah kata yang paling umum dan kata paling mendasar. Maka dipergunakanlah kata apa? Al-akal, ya. Nah, ini adalah azabnya orang-orang yang bertransaksi dengan transaksi ribawi, ya. Kita juga sudah pernah terangkan pada pertemuan yang telah lalu bahwa betapa seorang yang memakan 1 dirham dari transaksi ribawi, ya, maka dosanya itu lebih parah, ya, lebih dahsyat daripada berzina 36 kali. 1 dirham loh, ya. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Ini azab kuburnya, ya. Ini yang akan dihadapi oleh orang-orang yang memakan bertransaksi dengan transaksi ribawi ketika dia nanti dikuburkan. Lalu kemudian dia meninggal dan dia tidak bertobat, ya, dari dosa ribanya tersebut, ya. Baik, ya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Maka jika kita sudah mengetahui, ya, kita sudah mengetahui betapa besar dahsyatnya dosa riba, azab daripada pelaku riba tersebut, lalu kita masih nekat main riba, masih nekat bertransaksi dengan transaksi ribawi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala wal iyadzubillah akan memasukkan kita ke dalam neraka jahanam, ya. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam neraka jahanam sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu masalaf." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang datang nasihat, ya, yang datang larangan dari Rabbnya, fantaha, lalu kemudian dia berhenti, sebelumnya dia nggak tahu, atau mungkin dia masih masih belum terlalu jelas permasalahan transaksi ribawi ini, ya. Lalu kemudian dia mendengarkan kajian, dia membaca, dia melihat misalnya di di channel-channel, ya, tentang pengajaran tentang betapa bahayanya riba tersebut, transaksi ribawi tersebut. Lalu kemudian dia berhenti, ya, falahu masalaf, ya, falahu masalaf, maka baginya yang telah lalu, ya, maka baginya yang telah lalu, ya sudahlah, yang sudah lalu ya sudahlah, ya, yang sudah lalu wa amruhu ilallah, dan urusannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poinnya di sini Allah Subhanahu wa taala katakan wa man ada, ya, barang siapa yang coba-coba kembali setelah datang peringatan dari Allah, setelah datang dia sudah tahu larangannya, dia sudah tahu dalilnya, ya, dia sudah tahu betapa besar dosa riba, dia sudah tahu betapa dahsyatnya azab riba.
Lalu kemudian kata Allah, "Faulaman ada." Kemudian barang siapa yang kembali bertransaksi dengan transaksi ribawi, faulaika ashabun nar. Langsung divonis oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung divonis, ya, faulaika ashabun nar. Maka mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Ya, hum fiha khalidun. Perhatikan di ayat terakhir ini. Hum fiha khalidun. Ya, mereka kekal di dalam neraka jahanam tersebut. Ya, waliyadzubillah. Ya. Nah, para ulama mengatakan di sini bahwa orang yang menghalalkan riba, ya, orang yang menghalalkan istihlal, orang yang menghalalkan riba, maka betul-betul dia meninggal dan dia tidak bertaubat di atas dosanya tersebut, maka betul-betul dia akan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya seperti orang-orang kafir lainnya. Ya, karena dia menghalalkan sesuatu yang sudah dia menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia menghalalkan, oh riba halal kok, siapa bilang haram gitu. Ya, ada pun yang bolehin. Jadi saya anggap bahwa riba itu, saya berpendapat bahwa riba itu apa? Halal, misalnya seperti itu. Maka betul-betul ketika dia masuk ke dalam neraka jahanam, maka dia akan kekal di dalam neraka jahanam tersebut. Ya. Kemudian kalau misalnya dia mengakui bahwa ini adalah haram gitu kan, akan tetapi dia tidak bisa terkalahkan oleh hawa nafsunya, dia terkalahkan oleh kebutuhannya dan lain sebagainya, maka yang terjadi dia akan masuk ke dalam neraka jahanam, ya, kata para ulama, khalidin, kekal di dalam neraka jahanam. Di sini artinya al-maksud tawil, tinggal dalam waktu yang sangat lama, ya. Artinya mungkin kalau misalnya penghuni neraka, ada seorang muslim dimasukkan ke dalam seorang muslim lainnya karena dosa lainnya misalnya dimasukkan ke dalam neraka, ya, mungkin tidak lama dia seorang muslim tersebut dikeluarkan. Atau kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya seperti keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah bisa saja langsung mengampuni dia tanpa memasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka, ya. Akan tetapi untuk orang-orang yang bertransaksi riba, ya, bertransaksi dengan transaksi ribawi, sementara sudah datang peringatan baginya dari Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tahu larangannya, maka yang terjadi dia akan tinggal dalam waktu yang sangat lama di dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ini di antara ancaman-ancamannya bagi orang-orang yang terus nekat, ya, nekat bertransaksi dengan transaksi ribawi. Baik, ikhwati fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Kemudian kita masuk ke kitab beliau di sini, pembahasan pembahasan yang ketujuh, ya, yaitu aklur riba, ya, atau bertransaksi dengan transaksi ribawi. Baik. Kemudian di sini beliau rahimahullah taala, ya, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala Allah taala, ya, qala al-musannif, berkata al-musannif rahimahullah taala, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman. Ya, jadi yang dipanggil di sini, yang diseru di sini adalah orang-orang yang beriman, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, memulai seruannya dengan perintah ittaqullah, ya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang besar. Ya, ini adalah perkara yang akan disampaikan nanti, himbauan, seruan yang akan disampaikan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perkara besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mendahului, ya, dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan ittaqullah, ya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wadaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang kalian belum ambil. Artinya, ketika misalnya nih kita mendengarkan ayat ini, sementara kita ada transaksi ribawi, taruhlah contoh konkretnya misalnya, kita pinjamkan uang ke teman kita misalnya 1 juta. Perjanjiannya di awal ketika dia mengembalikan, dia harus kembalikan 1.300.000. Ya, ketika ayat ini, peringatan ini kita dengarkan, dan sebelumnya mungkin kita tidak pernah dengarkan atau kita tidak ngeh sebelumnya, ketika ayat ini sampai kepada kita, wadaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkan sisa riba yang kalian belum ambil, maka pada saat itu juga kita harus meninggalkan transaksi ribawi tersebut. Artinya yang riba itu berapa tadi? 300.000. Nah, itulah yang harus kita tinggalkan, ya. In kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan sisa-sisa riba
ya yang kalian belum pungut, yang kalian belum ambil, yang kalian belum lakukan transaksi tersebut, tinggalkan itu semua in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul adalah orang-orang yang beriman. Ya, kata para ulama, di antara makna penafsiran in kuntum mu'minin di sini adalah jika kalian betul-betul adalah orang-orang yang beriman, di antara maknanya, dan ini adalah makna yang paling sahih, ya, in kana imanukum tamman syamilan bi jami'i ma ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau betul-betul ya keimanan kalian adalah keimanan yang sempurna, keimanan yang mencakup, ya, dengan semua apa yang dibawa perkara perintah dan larangan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minal ahkami, ya, yang berupa hukum-hukum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadaru ma baqiya minar riba, maka tinggalkan riba. Ya, jadi kalau kita mengaku bahwa keimanan kita adalah keimanan yang sempurna, keimanan yang mencakup, ya, kemudian mau menerima semua apa yang datang, perintah hukum syariat yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fadaru ma baqiya minar riba, maka tinggalkanlah sisa-sisa ribawi. Ya, ini maknanya. Ya, jadi kalau kita, saya ulangi, jadi kalau kita misalnya mengaku sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, ya, keimanan yang mencakup, dan kita mau menerima semua hukum-hukum syariat-syariat yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fadaru ma baqiya minar riba, maka tinggalkan juga sisa-sisa dari ribawi kalian. Ya, jadi mulai saat ini kalau misalnya ada di antara kita, ya, yang masih bertransaksi dengan transaksi ribawi, maka sekarang juga kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tinggalkan sisa-sisa ribawi yang masih tersisa pada kita. Ya, nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan, ya, perhatikan di sini. Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan, fa illam taf'alu, ya, jika kalian tidak lakukan, maksudnya bagaimana? Jika kalian tidak meninggalkan sisa-sisa transaksi ribawi tersebut, ya, jika kalian tidak meninggalkan sisa-sisa perbuatan riba tersebut, ya, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli, maka umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi subhanallah, Allah yang mengajak kita untuk perang, ya, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta ini, yang berdiri sendiri, yang tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha perkasa, yang maha hidup, tidak tidur, tidak mengantuk. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala menantang kepada orang-orang yang masih ngeyel dan terus melakukan transaksi ribawi. Ya, fa'dzanu biharbi minallahi wa rasuli, maka umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Siapa ada kekuatan mana kira-kira di alam semesta ini yang mampu mengalahkan kekuatannya Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, jangankan bangsa jin dan manusia dikumpulkan dari awal sampai akhir, ya, seluruh alam semesta ini, seluruh kekuatan selain Allah Subhanahu Wa Taala dikumpulkan untuk melawan Allah Subhanahu Wa Taala mustahil. Ya, kekuatan tersebut tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi kalau cuma individu. Ya, apalagi cuma misalnya lembaga, apalagi misalnya kalau cuma komunitas satu negeri atau dunia, kecil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cepat atau lambat, ya, siapapun, baik itu individu, ya, baik itu komunitas, ya, baik itu lembaga, baik itu kampung, baik itu satu negeri yang bertransaksi dengan transaksi ribawi, maka cepat atau lambat pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa in tubtum, ya, jadi selalu ada jalan, ya, untuk bertaubat, ya, selalu ada jalan untuk kembali, dan Allah Subhanahu Wa Taala maha pengampun. Allah Subhanahu Wa Taala pasti menerima taubat kita. Wa in tubtum, Allah katakan di sini, dan jika kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, falakum ru'usu amwalikum, ya, maka bagi kalian pokok harta kalian, bagi kalian modal kalian. Artinya begini, saya pinjamkan antum 1 juta, ya, perjanjiannya nanti antum kembalikan ke ana 1.300.000, ya. Nah, yang ditinggalkan yang mana? Yang 300.000 itu adalah ribanya. Nah, yang 1 juta itu adalah hak ana, ya, dan tidak boleh dipotong sama sekali. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa in tubtum, kalau kalian bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian pokok harta kalian, modal kalian, ya, la tadzlimun, kalian tidak menzalimi manusia, wala tudzlamun, dan kalian pun tidak dizalimi. Jadi kita tinggalkan sisa riba tersebut, kita tidak menzalimi orang, wala tudzlamun, kalian tidak dizalimi, ya,
uang yang punya kita yang 1 juta tersebut yang saya contohkan tadi itu juga tidak dipotong ya. Jadi kita tidak menzalimi orang dan kita tidak dizalimi oleh orang lain ya. Baik, perhatikan ya saudara-saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Anda ketahui, yang Anda pahami ya dalam Al-Qur'an, dalam Al-Hadis ya. Kemudian dalam hadis qudsi ya, cuma ada 2 golongan yang diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang kepada mereka. Itu cuma ada 2 golongan. Ya. Yang pertama ya, di antaranya adalah orang yang mengganggu wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang mengganggu wali Allah Subhanahu wa taala itulah juga golongan yang diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Innallaha ta'ala qala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi Rasulullah meriwayatkan kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis qudsi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan." Barang siapa yang memusuhi, mengganggu waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad adzantuhu bil harbi. Maka sungguh aku mengumumkan perang kepada dia. Ya, jadi jangan coba-coba mengganggu wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, wali ya, siapa yang dimaksud dengan wali? Ya, apakah wali itu orang yang terlihat seperti orang gila? Ya, atau tidak seperti orang pada umumnya, atau yang bisa terbang di udara, atau yang bisa jalan di atas air? Siapa wali itu kalau antum yang antum pahami? Siapa wali Allah Subhanahu wa taala yang antum pahami? Yang bisa terbang? Ya, diantaranya itu. Ya, kalau tidak salah kata anak lupa siapa perkataan siapa. Ya, kalau bukan para ulama, tentu ulama yang rabbani yang disebut sebagai wali, maka siapa lagi yang disebut sebagai wali itu diantaranya. Ya. Tapi definisi daripada wali itu antum bisa lihat dalam Al-Quran surah Yunus ayat 62. Ya, surah Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka itu tidak bersedih. Ya, kemudian Allah lanjutkan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka para wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia bertakwa dengan ketakwaan yang sungguh-sungguh, dengan ketakwaan yang benar, maka itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba diganggu orang-orang yang seperti ini, karena Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang atas kita. Ya, mengumumkan perang atas kita. Jadi kita jangan salah mendefinisikan wali. Kita lihat ada orang gila, itu wali kali ya, kita datang cium tangan, terus suruh semprot peci kita, baju kita, semprotin dong, antum kan wali gitu kan. Jangan salah. Ya, yang disebut sebagai wali itu siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau ada orang mengklaim dirinya sebagai seorang wali, ya, atau ada orang yang diklaim oleh pengikutnya sebagai wali, lalu kemudian dia tidak beriman dan tidak bertakwa, ya, dia tidak beriman dan tidak bertakwa, maka ketahuilah bahwa itu adalah bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita saksikan di sini, kita lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang bagi siapa saja yang berani mengganggu wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini diantaranya. Kemudian diantaranya lagi adalah pelaku riba. Ya, sebagaimana yang Allah katakan, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli. Jadi yang ana ketahui, yang ana pahami, itu ada 2 golongan, ya, yang diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengganggu wali Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang yang bertransaksi, ngeyel bertransaksi, nekat bertransaksi dengan transaksi ribawi, ya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, ya. Alladzina ya'kuluna riba, ya, orang-orang yang memakan harta riba. Perhatikan ya, bukan hanya memakan di sini loh, ya. Artinya orang-orang yang bertransaksi dengan transaksi ribawi, ya. Mau dia makan kayak, mau dia tidak makan kayak, yang penting dia bertransaksi dengan transaksi ribawi. Sekecil apapun transaksi ribawi yang dia lakukan tersebut, ya. La yakumuna, kondisi mereka Allah ceritakan, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal masi.
Ya, jadi kondisi mereka kelak, ya, ketika mereka dibangkitkan dari kuburan mereka, la yaqumuna, mereka tidak bangkit, mereka tidak berdiri illa kama yaqumul ladzi yatahabbatuhu syaitanu minal mas. Kecuali kondisinya seperti orang-orang, ya, yang kesurupan, ya, yang kesurupan lantaran tekanan penyakit gila. Ya, antum biasa lihat nggak orang yang kesurupan? Gimana kalau orang kesurupan itu bangun gitu, ya? Itu luar biasa, bukan sempoyongan. Kadang-kadang saya biasa ngelihat orang-orang yang dari awal tuh, kadang-kadang dari awal, dari dia duduk, dari dia sebelum kerasukan, kesurupan, saya lihat persis dia bangun masih normal. Lama-lama jalan ngaco, tiba-tiba nabrak, berubah jatuh gitu. Ya, akhirnya dia kesurupan gitu. Saya biasa ngelihat orang-orang yang kesurupan, mulai dari awal, mulai dari dia sadar sampai dia mulai kesurupan, sampai kemudian dia kesurupan, saya lihat bagaimana kondisinya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang bertransaksi dengan transaksi ribawi, maka dia tidaklah dibangkitkan kelak berdiri nanti, ya, kecuali seperti orang-orang yang kerasukan, ya, lantaran tekanan stres, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Iya ya wadzunuba allati la tughfar." Ya, hendaklah kalian berhati-hati terhadap dosa. Afwan, udah ada belum? Belum ya? Oh, belum. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Iya ya wadzunuba allati la tughfar." Ya, hendaklah kalian berhati-hati. Ya, hendaklah kalian waspada, ya, akan dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya di sini apa? Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Tapi Rasulullah SAW katakan di sini, hendaklah kalian berhati-hati dari dosa-dosa yang berpotensi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa maksudnya di sini? Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa yang tidak, seorang muslim meninggal di atas dosa tersebut, lalu sebelum dia meninggal dia tidak bertaubat, artinya dia meninggal di atas dosa besar tersebut. Ya, kalau dosa-dosa lain, ya, ada kemungkinan seorang muslim meninggal di atas dosa besarnya, kita katakan suul khatimah, iya. Akan tetapi, ya, sebagaimana yang sering kita ucapkan, ya, keyakinan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah faralahu, kalau Allah menghendaki, Allah akan langsung ampuni dia tanpa diadab terlebih dahulu, ya, wa insya'a adzabahu ala qadri dzambihi wa masiruhu ilal jannah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan adab dia terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosanya, akan tetapi buntut-buntutnya dia pasti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa ini, ada dosa-dosa yang kalau misalnya seorang meninggal di atas dosa, seorang muslim meninggal di atas dosa besarnya tersebut, itu berpotensi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dosa, nanti akan kita sebutkan setelah azan, ya. Baik, antum azam dulu. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, silakan azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Kata Rasulullah SAW, iyaya wadzunuba allati la tughfar. Hendaklah kalian takut, hendaklah kalian waspada menjauhi dosa-dosa yang berpotensi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara dosa tersebut adalah, ya, al-ghulul. Ya, al-ghulul. Kata Rasulullah SAW, apa itu al-ghulul? Al-ghulul itu adalah mengambil harta rampasan secara diam-diam. Ya, jadi mengambil ghanimah secara diam-diam, belum dibagikan, itu diambil. Jadi belum diketahui oleh komandan kita, lalu kemudian kita sudah mengambil harta rampasan tersebut. Itu namanya ghulul. Ya, kata Rasulullah, termasuk diantaranya adalah harta korupsi. Ya, jadi kalau misalnya si fulan diangkat jadi pejabat misalnya, ya, diangkat jadi pejabat misalnya, atau di bawah daripada itu, atau di atas daripada itu. Ya, lalu kemudian dia korupsi, ya, kemudian dia khianat tentang perkara harta yang diamanahkan kepadanya. Ya, itu bisa juga disebut sebagai ghulul, ya, korupsi. Orang yang memakan harta rakyat, pejabat atau siapalah yang intinya korupsi. Bahasa kita korupsi, ya, atau orang yang mengambil harta rampasan secara diam-diam, ya.
Kata Rasulullah SAW, faman ghalla syai'an, maka barang siapa yang mengambil ya harta rampasan ya ganimah secara diam-diam atau korupsi ya, ata bihi yaumal qiyamah, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat ya wa akila riba. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan orang yang memakan harta riba atau bertransaksi dengan transaksi ribawi. Faman akala riba, maka barang siapa yang bertransaksi dengan transaksi ribawi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam ya, bu'itsa yaumal qiyamah, maka kelak dia akan dibangkitkan pada hari kiamat majnunan yatakhabbat ya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila, kemudian berjalan sempoyongan ya, seperti orang-orang yang kesurupan ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang kita bacakan, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang bertransaksi memakan harta ribawi, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbatu syaitanu minal masi, mereka tidaklah berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kesurupan setan ya, lantaran tekanan penyakit gila ya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, dzalika bi annahum, ya mereka itulah, karena mereka itu orang-orang yang bertransaksi dengan transaksi ribawi, qalu, mereka berkata ya, mereka berpendapat, mereka berkeyakinan, innamal bai'u mithlur riba, ya sesungguhnya jual beli itu seperti kok dengan riba gitu loh. Jadi mereka tuh ngeyel ya. Jadi diantara penyakitnya orang-orang yang suka bertransaksi dengan transaksi ribawi, orang yang suka makan ribawi, itu biasanya tuh mereka ngeyel. Oh ini sama kok dengan jual beli, apa bedanya dengan jual beli gitu kan? Ini syariat kok, ini apa dan segala macamnya. Mereka berusaha memakai baju-baju Islami, baju-baju syariat misalnya seperti itu, dalam rangka untuk melegalkan ya perbuatan ribawi mereka ya. Ini banyak diantara kita yang yang seperti ini ya. Ketika diingatkan, mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang jahiliyah ya, seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang bertransaksi dengan transaksi ribawi. Apa yang mereka katakan, innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli itu seperti ribawi ya. Kan mereka misalnya nih, kalau kita jual beli ya, ana beli misalnya mobil secara tempo dari antum misalnya ya. Kalau ana beli cash sama antum harganya 100 juta ya, akan tetapi ana beli tempo selama setahun ke antum, maka antum harganya lain lagi, harganya misalnya 130 juta ya, 130 juta ya, ini kan namanya jual beli ya, ini namanya jual beli. Cuma yang satu cash ya, yang satu dengan tempo, ini yang disebut sebagai al-bai', jual beli, dan ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Akan tetapi mereka ngeyel, mereka mengatakan sama kok seperti transaksi ribawi. Saya sama kok dengan jual beli. Saya ngambil mobil sama si fulan juga sama ya kan, selama setahun ya, sama harganya juga sama ya. Cuma ya itu tadi, dalam transaksinya itu ada transaksi ribawi. Mungkin di sana ada kalau misalnya terlambat membayar ya, mereka membayar denda, atau akadnya misalnya yang seharusnya satu akad jual beli ditambah lagi dengan akad sewa menyewa misalnya seperti itu ya. Ini jelas berbeda. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala setelah ayat ini, Allah Subhanahu wa taala bantah. Allah katakan kepada mereka, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan yang namanya jual beli dan mengharamkan riba. Itu jelas ya. Jadi jelas, kalau memang murni itu adalah jual beli, dalam jual beli itu tidak ada unsur ribawi, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli. Akan tetapi ya, yang namanya riba, Allah haramkan riba itu, walaupun ya kelihatannya zahirnya sama dengan jual beli seperti pada umumnya yang halal ya. Atau misalnya kita lihat di situ karena ada nama Islam melekat pada unsur ribawi tersebut, transaksi ribawi tersebut ya, ada nama-nama syariat yang mereka menisbatkan ke nama-nama syariat ya. Walaupun seperti itu ya, riba ya tetaplah riba, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pakai embel-embel syariat, walaupun pakai embel-embel Islami ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a, Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Kita sudah bacakan tadi ayatnya. Maka barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah Subhanahu wa taala, telah datang peringatan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berhenti
dari bertransaksi ribawi, falahu masalaf, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Artinya sudahlah, itu masa lalu. Ya, kita dulu sudah bertransaksi dengan transaksi ribawi. Mungkin kita semua di sini pernah terlibat dengan transaksi ribawi, ya sudahlah. Itu adalah masa lalu. Ya, itu adalah masa lalu. Amruhu ilallah, dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita bertaubat, ya, dengan taubatan nasuha. Karena semua dosa, ya, yang ditaubati dengan taubatan nasuha pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, la taqnatu min rauhillah. Ya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya, tentu dosa di sini yang ditaubati dengan taubatan nasuha. Ya. Nah, itu kan masa lalu udah ditutup aja. Ya, udah cerita lama sudah ditutup. Ya, sekarang kita bertaubat dengan taubatan nasuha, kita perbaiki diri kita sekarang, dan kita berjanji, bertekad, berazam tidak akan pernah kembali lagi dengan kepada transaksi ribawi tersebut, sekecil apapun transaksi ribawi tersebut. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man ada." Ya, hati-hati barang siapa yang masih ngeyel, masih nekat untuk kembali bertransaksi dengan transaksi ribawi, ya, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Sekali lagi langsung divonis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung divonis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka jahanam tersebut. Wa nasallallahu taala salamul afiyah. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata al-muallif rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'a al-mubikat." Ya, kata Rasulullah SAW, ya, hendaklah, ya, kalian jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan, ya, 7 dosa besar yang membinasakan. Ya, maka para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum majma'in, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Ya, apa 7 perkara yang membinasakan tersebut ya Rasulullah? Ya, ini diantara keutamaannya para sahabat, ya. Sahabat itu masya Allah, ya, mereka itu adalah orang-orang yang sangat rakus terhadap ilmu. Ya, mereka itu sangat rakus terhadap ilmu. Kalau ada perkara-perkara yang mereka tidak ketahui, mereka langsung tanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa 7 perkara yang membinasakan tersebut ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW katakan, yang pertama asyirku billah. Ya, yang pertama adalah apa? Asyirku billah. Ya, mensyirikatkan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk ibadah itu banyak. Ya, bentuk ibadah itu banyak. Di antaranya apa? Berdoa. Ya, di antaranya apa? Tawakal. Di antaranya apa? Nazar. Di antaranya apa? Menyembeli. Di antaranya apa? Khauf, takut. Ya, di antaranya apa? Roja, ya. Berharap, ya, kemudian khasyah, ragbah, dan seterusnya. Itu semua adalah bentuk-bentuk ibadah, ya, yang mana, ya, tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah sedikit pun itu. Ya, roja kita, khauf kita, tawakal kita, khasyah kita, ya, kemudian penyembelihan kita, ya, doa kita, semuanya itu adalah bentuk ibadah dan tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita di samping kita berdoa kepada Allah, kita juga berdoa kepada penghuni kuburan, kepada para orang soleh, kepada para wali, ya, yang sudah meninggal dunia. Itu tidak boleh. Ketika itu kita lakukan, maka kita sudah melakukan satu perkara yang membinasakan. Ya, satu perkara besar, dan ini adalah merupakan kriminal yang terbesar yang ada di alam semesta ini, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kriminal yang melebihi, ya, di alam semesta ini yang melebihi daripada apa? Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak menyembah Allah loh, ya. Bukan, ya. Yang dimaksudkan di sini, di samping menyembah Allah juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan. Ini yang dimaksudkan asyirku billah. Ya, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang kaum musyrikin, ya. Jadi di samping mereka menyembah kepada Allah, ya, di samping mereka menyembah kepada tuhan-tuhan mereka, Lata, Uzza, Manat, ya, Isaf, Naila, ya, Hubal, dan seterusnya, mereka juga menyembah kepada
Allah Subhanahu wa taala, dan banyak terjadi pada hari ini saudara-saudara kita. Di samping mereka berdoa kepada Allah, ya, besoknya mereka datang ke kuburan, berdoa kepada kuburan orang soleh, berdoa kepada kuburan para wali. Bahkan ada yang niat-niat jauh sampai ke Jawa Timur, keluar daerah sampai ke luar negeri, datang ke kuburannya si fulan karena dia adalah wali orang soleh, lalu kemudian dia berdoa di situ, meminta doa kepada penghuni kuburan tersebut. Waliyadzubillah. Sungguh ketika ada seorang muslim melakukan ini, maka kita berani katakan dia telah terjatuh kepada apa? Kekufuran. Ya, kita berani katakan itu. Dan apa? Dia telah melakukan salah satu pembatal keislamannya. Hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut, ya. Kemudian yang kedua, wasihru, kita sudah pelajari, ya. Sihar juga kita sudah pelajari. Kemudian wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haq, dan membunuh jiwa yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sudah kita pelajari, ya. Kemudian yang keempat, wa aklur riba, ya, memakan riba atau bertransaksi dengan transaksi ribawi, ya. Kemudian wa aklu malil yatim, ya, memakan harta anak yatim, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas ini, ya, wa aklu malil yatim, ya. Kemudian yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, ya, berpaling, kabur dari medan pertempuran, ya, kabur dari medan pertempuran. Wa kadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yang terakhir adalah menuduh, ya, seorang wanita muslimah mukminah, wanita baik-baik, ya, menuduh apa? Menuduh berzina, ya. Ini juga merupakan salah satu dosa besar, salah satu perkara yang bisa membinasakan kita, ya. Wa nasallallahu taala assalamu alafiyah. Kemudian beliau katakan rahimahullah taala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah, ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat akilar riba wa mukilahu. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberi makan riba, ya. Jadi kalau bahasa kerennya sekarang, kreditur dan debitur, ya. Yang satu minjemin, yang satu menerima pinjaman. Tapi dalam yang satu ngasih makan riba, yang satu menerima riba, ya. Ini namanya debitur dan kredibitur, ya. Dalam bahasa hadisnya disebut akilar riba akilur riba wa mukilu, ya. Orang yang memakan riba, kemudian orang yang memberi makan riba, ya. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang melaknat kita, maka tidak ada keselamatan bagi kita, ya. Kemudian dalam riwayat At-Tirmidzi, ya, dalam riwayat At-Tirmidzi ada tambahan, ya, ada tambahan wa syahidaihi wa katibahu, ya. Jadi dalam riwayatnya Imam At-Tirmidzi tambahannya adalah dan kedua orang saksinya, wa katibahu, dan orang yang menuliskan transaksi tersebut, ya. Bayangkan misalnya nih, orang yang orang yang menyaksikan, ya, hatta dia tidak dapat faedah, dosanya sama dengan orang yang makan dan diberi makan riba tersebut. Itu saking besarnya dosa riba. Sampai misalnya kita ada orang lagi transaksi, terus ngajak kita, tolong dong antum jadi saksi misalnya. Kita nggak dapat faedah, nggak dapat apa-apa, materi nggak dapat, kita juga nggak dipuji-puji setelah itu, ya kan? Akan tetapi dosanya sama. Bayangkan, ini besar, dilaknat semua oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang nulisnya, ya. Mungkin kalau bahasa kerennya sekarang, ya, biasanya kan begitu kan, pakai notaris, ya seperti itulah, ya, dan semacamnya, ya. Taib, itu semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau yang nulis mungkin masih dapat faedah, ya, masih dapat duit mungkin, tapi kadang-kadang yang menjadi saksi itu tidak dapat apa-apa, ya. Akan tetapi dosanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tadi Allah yang melaknat, ya, kata Jabir radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba, orang yang memakan riba, wa mukilahu, orang yang memberi makan riba, wa katibahu, orang yang menuliskan transaksi ribawi tersebut, wa syahidaihi, dan kedua orang saksinya, ya. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum sawa, mereka itu sama, ya. Mereka itu sama, ya. Padahal tadi kita sudah katakan bahwa orang yang nulis dapat duit, ya. Yang memberi makan dia juga dapat keuntungan, ya. Yang makan riba apalagi dia dapat keuntungan secara duniawi, kan seperti itu.
ya. Akan tetapi kadang-kadang yang menjadi saksi itu kadang-kadang tidak mendapatkan apa-apa. Dan yang miris apa? Yang kasihan apa? Kata Rasulullah, hum sawa, dosanya semua sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, ya. Nah, berkata Syekh, ya, Al-Utsaimin rahimahullah taala mengomentari hadis ini, ya. Beliau mengatakan ayfil la'ni, ya, artinya mereka semua sama menerima laknat dari Allah dan Rasulnya. Li'annahum, sebabnya kenapa? Li'annahum muta'awanuna ala dzalik. Karena kenapa? Mereka semua, ya, saling tolong menolong dalam perkara ini. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam apa? Dalam perkara maksiat, ya. Jadi mohon maaf, mau security-nya, ya, mau tukang sapunya, mau office boy-nya, OB-nya gitu kan, mau sekretarisnya dan segala macamnya yang ada di dalam situ semuanya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ya, semuanya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, ya. Makanya hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang sudah sampai peringatan baginya segeralah hijrah, segeralah meninggalkan transaksi ribawi. Lebih baik kita susah di dunia setahun 2 tahun, sehari 2 hari, daripada nanti, ya, kita susah di akhirat yang tidak berkesudahan. Dan azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Demi Allah, tidak ada satupun, ya, makhluk yang bisa menanggung azab Allah Subhanahu wa taala walaupun 1 detik, ya. Wa nasallallahu taala assalamu alafiyah. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'a, ya. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, ya. Beliau berkata rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Ya, hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, akilar riba, orang yang memakan riba, wa mukilahu, dan orang yang diberi makan riba, wa syahidaihi, dan kedua orang saksinya, wa katibahu, dan penulisnya. Idza alimu dzalik, ya, apabila mereka mengetahui itu, ya, apabila mereka mengetahui itu, ya, mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah, maka mereka semua dilaknat atas lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, ya. Mereka semua dilaknat oleh, ya, mereka semua dilaknat, ya, di atas lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allah taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Pada pembahasan berikutnya, Al-Kabir As-Samina, yaitu memakan harta anak yatim secara zalim, insyaallah kita akan aklu malil yatim zulman, jadi memakan harta anak yatim secara zalim. Insyaallah ini yang menjadi pembahasan kita berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan, dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya ucapkan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Tapi mungkin kalau waktu yang tersisa, jika ada yang mau ditanyakan silakan. Syaraf. Siapa yang mau nanya? Yang duluan siapa? Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf Ustaz. Jika pertanyaan yang saya sampaikan ini sudah pernah ditayangkan, tapi saya belum pernah mendengar langsung dari Ustaz. Jadi saya adalah bagaimana harta dari hasil riba, hukumnya, apakah ada untuk membersihkan harta tersebut? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Kedua, ada seseorang yang kita bahwa dia melakukan riba, lalu kesulitan membayar cicilan membayar riba, terus kita membantunya, apakah kita termasuk dalam golongan orang yang melakukan maksiat tersebut? Baik. Wallahu taala alam bisawab. Yang pertama harta riba, ya. Yang pertama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas, ya. Yang pertama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ayat tadi kan jelas, wa daru ma baqiya min riba. Tinggalkan sisa-sisa ribawi, ya. Begitu kita tahu hukumnya, ya, kita langsung stop.
Ya, jangan tunggu sampai sejam kemudian, saat ini juga stop. Ya, itu seorang muslim. Ya, idza du'u ila Allahi wa rasul. Ya, apabila dipanggil untuk berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, mereka sami'na wa ta'na. Enggak pakai besok tarsok, enggak ada. Kita nggak tahu ajal kita nggak ada yang tahu. Ya, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha. Ya, nah kemudian harta ribawi tersebut, ya, harta yang ada itu ya kita manfaatkan ya untuk bisa kita sumbangkan atau sedekahkan kepada fakir miskin. Ya, kemudian juga bisa kita manfaatkan, sedekahkan untuk kepentingan maslahat umum, kepentingan kaum muslimin, misalnya jalan, ya, WC umum dan seterusnya. Ya, kalau tidak salah Syekh Jibrin rahimahullah taala juga pernah berfatwa, kalau tidak salah beliau membolehkan ya bahwa hasil yang kita dapatkan dari transaksi ribawi tersebut itu boleh dimanfaatkan untuk kayak masjid misalnya, daripada diambil oleh orang-orang kafir, maka kita bisa kita manfaatkan untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, yang jelas kalau berbicara masalah pahala, kita tidak mendapatkan pahala. Ya, kita tidak mendapatkan pahala karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. Ya, la yaqbalu illa thayyib. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, jadi Allah itu maha baik. Ya, artinya ketika kita jangan berharap bahwa saya nanti dengan uang riba ini saya sedekahkan misalnya atau buat kepentingan umum saya dapat amal jariah dan seterusnya, enggak. Ini cuma untuk membersihkan saja. Adapun pahala jelas kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pahalanya dari mana? Allah akan memberikan pahala kepada antum karena taubat antum, usaha antum, kesungguhan antum keluar dari berhijrah dari maksiat menuju kepada ketaatan. Ya, ini yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ya, kalau misalnya ya si fulan punya transaksi ribawi misalnya, ya, pokoknya misalnya 30 juta, ya, kemudian ribanya 10 juta. Maka yang antum bayarkan kalau antum mau bantu pokoknya, ya, yang 30 juta tersebut. Kemudian dialog dengan orang yang dengan orang yang bertransaksi dengan dia dengan transaksi ribawi, bahwa kita tidak mau membayar ribanya karena ini dosa besar. Ya, ini riba, kita tidak mau, dan kalau tidak salah sudah ada aturannya. Ya, mungkin antum bisa tanya kepada ahlinya. Yang jelas bisa lah, ya, bisa kita bernegosiasi. Kalau pihak, nggak usah saya sebutkan pihak mana, biasanya bisa kita bernegosiasi, kita hanya membayarkan pokoknya saja. Dan antum bilang saya tidak mau membayarkan ribanya, yang 10 juta saya nggak mau bayarkan, akan tetapi saya mau bayarkan yang 30 juta. Ya, justru itu pahala. Karena apa? Karena antum membantu orang tersebut ya menyelesaikan hutang ribawinya, ya, transaksi ribawinya tersebut, ya. Kemudian setelah itu antum nasihati orang itu agar supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan mengulangi perbuatannya tersebut, ya, transaksi ribawi tersebut jangan diulangi lagi. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan diulangi perbuatannya tersebut, ya. Jadi jangan bayarkan transaksi ribawinya, antum cukup bayarkan hutang pokoknya saja, ya. Jangan dibayarkan ribawinya tersebut. Apalagi kalau misalnya antum enggak, saya bantu setiap bulannya, ya, membayarkan berikut dengan bunga-bunganya, itu artinya antum membantu saudara untuk apa? Untuk bertransaksi dengan transaksi ribawi, ya. Jadi caranya segera selesaikan kalau antum punya kemampuan, ya, dengan syarat bahwa jangan antum bayarkan riba-ribanya tersebut, ya, sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an yang sudah kita bacakan, ya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Ya, jika kalian sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagi kalian pokok harta kalian. La tadzlimun, kalian tidak menzalimi, wa la tudzlamun, dan kalian tidak dizalimi. Ya, wallahu taala alam bisawab. Nah, jadi boleh antum transaksi itu, ya, uang ribawi antum boleh sedekahkan ke fakir miskin. Ya, lebih utama lagi kalau antum punya kerabat yang fakir miskin, serahkan ke mereka atau ke maslahat-maslahat umum seperti jalan, ya, seperti perbaikan sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah sekolah-sekolah Islam misalnya dan seterusnya. Allah taala alam shawab. Udah berbentuk rumah atau dijual, ya, dijual kemudian disedekahkan, atau kalau antum mau jadikanlah sebagai rumah tahfiz di situ, ya, rumah tahfiz, atau antum bikin pesantren. Allah taala alam shawab. Nah, benar. Nah, berapa kata orang kafir saja.
bahwa dia akan dibangkitkan dengan kondisi seperti kemasukan setan. Ya. Pertama, Nah. akhirnya ada pinjaman, tidak ada perjanjian jadi tambahan, tapi karena prolog baru bisa bayar sekitar 5 tahun kemudian, kita harus bayar sesuai dengan harga emas. Iya, konversi antum konversikan dengan emas pada saat antum iya. Karena kalau enggak antum menzolimi. Sekarang gini, saya masih ingat tuh, ya. Saya waktu SD, antum tahu enggak? Saya waktu SD, saya kalau ke sekolah itu, kalau nggak salah 25 rupiah, itu anak udah kenyang tuh. Udah nggak bisa gerak anak, udah ngantuk anak. Dengan 25 apa? 25 rupiah ya, 25 rupiah anak ingat. Waktu anak TK itu 5 rupiah anak bawa. Udah kenyang anak, udah bisa makan kue, udah bisa makan es. Kalau saat itu misalnya ada yang ngutang sama anak 5 rupiah, terus bayar sekarang, gimana kira-kira? Ya, jadi dikonversikan ya dengan emas. Pada saat itu harga emas berapa? Ya, jadi dikonversikan baru sekarang antum dengan harga yang sekarang ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, hutang itu berat. Ya, dan harus kita tidak boleh menzalimi orang. Dan kalau misalnya nanti kita tidak bayarkan hutang kita ya, nanti urusannya di akhirat. Ya, cuma ada dua, kebaikan kita diambil atau ya dosanya orang tersebut kita pikulkan. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ayat yang itu ya berlaku bagi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, ya, seorang muslim. Adapun orang kafir ya sudah jelas, ya, azab mereka sudah banyak sekali yang menanti, ya. Orang-orang kafir itu apa namanya? Dalam surah Al-Baqarah, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir wa matu wa hum kuffar, ya, mereka meninggal di atas kekafiran mereka, ya. La yukhaffafu anhumul adab. Azab mereka tidak akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala wala hum yunzarun, dan mereka tidak ditangguhkan sedikit pun azabnya tersebut, ya. Jadi ini buat orang-orang seorang muslim ya. Seorang muslim. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang anak ketahui. Nanti kita lihat lagi. Nah. Lagi? Nah, fadhal. Bagaimana menjawab syubhat orang yang memakan riba? Dia tahu bahwa riba itu haram, tapi dia bilang nafkah itu kan ibadah. Mencari nafkah itu ibadah. Taib. Kalau semua orang berprinsip seperti itu, ya kita katakan bagaimana kalau anak rampok antum, anak istri anak di rumah anak kelaparan nih, dikit lagi mati. Antum duitnya banyak, anak rampok antum malam-malam. Kalau antum menghalangi anak bunuh antum. Ya kan anak ibadah kan? Ya, ini jelas nggak boleh, ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan jelas. Kembalikan lagi aja ke kaidah. Al aslu fil asya yang libahah. Ya. Asalnya permasalahan dunia itu ya semua dibolehkan. Ya, semua dibolehkan kecuali ada larangannya. Ya, silakan antum mau cari nafkah gitu dengan cara bagaimanapun juga silakan. Ya, mau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala silakan. Akan tetapi selama tidak ada larangannya. Ya, sekarang saya mau tanya sama antum, ada nggak larangannya riba? Ada, ya udah nggak boleh berarti. Selain riba silakan, masih banyak kok yang lainnya. Ya, hatta kita jadi pembunuh nggak apa-apa. Ya kan? Yang penting apa? Yang penting terbebas dari transaksi ribawi. Ya, jadi bilang aja bahwa, ya, oke, perkara dunia itu al-aslu fil asya al-ibahah. Ya, kaidahnya kan seperti itu. Jadi permasalahan dunia, muamalat itu semuanya boleh. Asalnya boleh maksudnya. Asalnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan, ya. Jadi tanya sama dia, ya, apa riba haram apa enggak? Haram, ya udah, ya, maka nggak boleh. Sekarang nipu boleh apa enggak? Haram apa enggak? Haram, maka nggak boleh, ya. Korupsi kan cari nafkah juga kan? Antum pikir orang-orang yang korupsi itu sampai miliaran, antum pikir mereka bukan dalam rangka mencari nafkah buat anak istrinya? Mereka cari nafkah buat anak istrinya, ya. Ada yang karena istrinya nuntut dibeliin tas yang harganya 500 juta, ya mau nggak mau harus korupsi kan gitu. Cari nafkah juga kan? Ya seperti itu. Allah taala alam bisawab, ya. Jadi kita tidak dibolehkan, ya, mencari nafkah dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, ya. Makanlah yang baik-baik saja. Jadi jangan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang haram. Allah taala alam bisawab. Naam. Ustaz, yang kedua, bolehkah uang dari riswah kita kasihkan kepada saudara kita yang kurang mampu? Taib, riswah antum yang disogok gitu maksudnya ceritanya. Taib,
sebelumnya anak katakan ke antum, ya, anak ingatkan antum hadis Rasulullah SAW, ya, apa namanya, bahwasanya la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Sekarang kenapa antum mau menerima sogok? Padahal antum sudah tahu gitu loh, ya. Ada nggak terpaksa nih saya terima sogok? Ada nggak kira-kira? Hah? Kira-kira antum ditusuk gak kalau antum gak terima sogokan itu? Ya, jangan terima dari awal, sudah. Ya, pokoknya antum apa namanya, kalau baru tahu sekarang ya sudahlah. Itu sudah masa lalu kan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas ingat hadis ini, ar-rashi wal murtashi. Allah dan Rasulnya melaknat orang-orang yang apa? Tempatnya di neraka, orang-orang yang disogok dan yang menyogok. Ya, saya menyogok, tempatnya di neraka. Saya disogok, tempatnya di neraka. Jadi dari awal jangan lakukan itu, jangan menyogok dari awal, atau jangan terima sogokan, kan seperti itu. Ya, kalau memang sudah terlanjur, ya sudah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kasih ke fakir miskin udah. Jadi, jangan diulangi lagi. Ya, jadi jangan besok anak mau terima lagi, seneng banget itu saudara anak terima gitu. Terus kapan bisa kita tegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Taala alam sawab. Nah, Lalu memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih atas dibantu. atas apa? Ini dibantu saya. Saya pada ketua RT gitu, saya dulu 2 kawat minta tolong gitu. Karena syafaat berarti ya? Iya syafaat. Iya. Haram nggak boleh. Ya, kalau nggak salah sebagaimana perkataannya Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi kalau kita dapatkan syafaat dari seseorang, kemudian kita memberikannya hadiah, maka itu haram. Ya, itu nggak boleh. Wallahu taala alam shawab. Jadi nggak boleh ya. Jadi nggak boleh sebagai tanda terima kasih. Antum sekali-sekali kasihlah orang yang tidak ngasih syafaat ke antum gitu. Ya. Lagi nggak kondisi syafaat antum. Lain misalnya, kalau sebelum-sebelumnya antum sudah biasa, misalnya Pak RT, antum rajin, mungkin tiap minggu antum bawa makanan ke Pak RT, gitu kan, kasih hadiah roti atau apalah gitu semacamnya, martabak lagi ya misalnya, antum kasih, ya, dan di saat seperti itu insya Allah itu tidak ada masalah karena apa, sudah terbiasa, ya sudah biasa. Akan tetapi kata Pak RT, oh ente tumben-tumbenan bawain anak martabak gitu loh, ya pasti ada maunya dia, memang betul ada maunya, ya tadi karena sudah memberikan syafaat kepada kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang anak ketahui perkataannya Ibnu Mas'ud kalau nggak salah itu tidak boleh, ya itu diharamkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, sudah, ya sudah ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf jika ada yang salah. Sekali lagi yang salah itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya ucapkan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.